Unsek Talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome to Unsek Talk. Obrolan masa kini wira usaha muda. Dan kali ini Kak Mar'ah sudah kedatangan tamu undangan yang sangat luar biasa. Nah, beliau merupakan tenaga ahli FTA konsultan ekspor Jawa Tengah dan merupakan owner dari CV Intisari Berkah Semarang. Wah, sangat luar biasa sekali ya. Namun sebelum itu Kak Mar'ah mau mengingatkan buat Sobat Unsek jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan yuk kita vaksin bagi yang belum vaksin karena dengan vaksin kita bisa mencegah penularan dari virus COVID-19. Nah, oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita sapa dulu nih Bapak Bastian. Bagaimana nih kabarnya Bapak? Assalamualaikum, baik semuanya, Mbak Mar'a ya? Iya. Ya. Oke, alhamdulillah semoga kita semua selalu diberi kesehatan dimanapun kita berada. Terima kasih banyak Bapak sudah bisa bergabung di Unsek Talk di sela-sela kesibukan yang tentunya sangat luar biasa ya Bapak ya. Ya. Oke, kita akan berbincang, namun kurang afdol apabila kita belum kenalan terlebih dahulu dengan tamu undangan yang sangat luar biasa ini. Nah, boleh dong Pak perkenalan diri dengan kita semua, dengan sobat. Oke, teman-teman semuanya, nama saya Bastian. Kebetulan saya juga tinggal di Semarang, di Tanah Mas. Ya. Terus kegiatan saya selain mengurusi manufaktur milik sendiri, CV Intisari Berkah, di bidang makanan. Saya juga konsultan ekspor untuk di Jawa Tengah, yaitu FTA Center Semarang. Terus kegiatan saya yang lainnya juga menjadi konsultan di beberapa perusahaan dan mengajar di universitas dan lembaga-lembaga pendidikan yang lainnya, seperti itu. Luar biasa sekali ya Sobat Unsek. Jadi kita sudah kedatangan bintang tamu yang tentunya sangat luar biasa. Jadi ini saatnya kita buat mengulik dan mencuri ilmu dari beliau agar Sobat Unsek bisa sehebat beliau begitu ya. Oke Sobat Unsek, jadi beliau merupakan tenaga ahli FTA konsultan ekspor Jawa Tengah nih. Nah, kali ini kita akan mengulik dan mengupas secara mendetail tentang dunia ekspor begitu ya Pak. Ya. Jadi bagaimana sih Pak awal mula ketertarikan dengan ekspor dan bagaimana sih untuk memulainya hingga bisa berkembang menjadi besar seperti saat ini? Oke, sebenarnya orang itu kalau mikir ekspor itu kan susah gitu ya. Padahal enggak, aktualnya tuh ekspor itu mudah. Ya, kita itu Indonesia itu merupakan salah satu negara yang mempunyai resource yang sangat luar biasa. Dari mulai sumber daya alamnya, sumber daya manusianya, kemudian didukung oleh ekosistem yang bagus ya, regulasi yang bagus, itu menciptakan perdagangan yang luar biasa antar negara. Indonesia pasti dibutuhkan oleh negara-negara lain. Tapi jangan lupa kita juga membutuhkan produk-produk dari luar negeri lah. Transaksi-transaksi ini akan menimbulkan suatu hal yang luar biasa. Nah, kita tahu bahwa salah satu pertumbuhan ekonomi kita itu ya salah satunya ditunjang oleh ekspor selain dari investasi. Kalau kita mau menghitung pertumbuhan ekonomi kita itu gampang, bisa dilihat dari investasi dari luar negeri yang masuk di sini atau investasi dalam negeri itu sendiri dalam membuat suatu manufaktur, menciptakan lapangan kerja dan sebagainya. Terus kemudian ditambah dengan kegiatan ekspor itu sendiri. Karena apa? Karena ekspor itu kan kita mendatangkan devisa ya seperti itu. Nah, ini sangat luar biasa kalau teman-teman di sini mahasiswa ya, terutama dari UNES ini bisa berkegiatan di ekspor. Karena apa? Karena ekspor ini juga jujur aja membutuhkan inovasi dan kreativitas. Nah, di sini tempatnya lah ya, anak-anak muda itu harus bisa memposisikan diri
sebagai salah satu usaha atau salah satu wirausaha yang bergerak di bidang ekspor. Nah, kalau kita melihat dari kenapa kok tertarik dan sebagainya, ya tentu saja kita itu pengen menghidupi ya, saling menghidupi, seperti itulah intinya, seperti itu. Terus kemudian kita juga pengen mengabdi sama masyarakat, sama negara dan sebagainya, seperti itu. Tujuannya apa? Tujuannya itu adalah menghidupkan roda ekonomi di daerah kita itu sendiri, seperti itu, Mbak. Sangat luar biasa ya tujuan mulia dari uh, kenapa sih alasan memilih ekspor gitu. Jadi tujuannya tuh bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi Betul. sudah tujuan untuk kebermanfaatan bahkan untuk negeri begitu ya Betul, Pak ya. betul, betul, Sangat luar betul. biasa. Nah, melihat kondisi pandemi saat ini nih Pak, kira-kira adakah pengaruh terhadap kuantitas dari konsumen dan juga barang yang Bapak ekspor? Secara umum selama pandemi justru Indonesia itu panen ekspor. Ya, saya ada data dari tahun 2018 ya. Kita bicara neraca perdagangan. Neraca perdagangan Indonesia itu tahun 2018 itu masih minus 9 miliar US. Artinya kita itu banyak impornya dibandingkan ekspornya. Ya, kalau minus seperti itu. Nah, pada tahun 2019 kita sudah minus 3 miliar. Nah, artinya apa? Dari minus 9 sudah naik menjadi minus 3 miliar. Nah, pada saat pandemi itu kan tahun 2019 ya. Kemudian tahun 2020 kita itu mencatat surplus 21,7 miliar US. Dari minus 3 lompat ke 21. Dan tahun kemarin 2021 kita surplusnya sudah di angka 35 miliar US. Artinya apa? Pada saat pandemi ini justru ekspor kita itu sangat luar biasa. Dan jujur aja happy problem. Happy problemnya itu ya seneng ekspornya itu banyak, kemudian tinggi dan sebagainya. Tetapi problemnya adalah transportasi. Karena apa? Karena Indonesia masih minim ya mempunyai kontainer sama kapal, sehingga otomatis biaya transportasinya itu menjadi sangat mahal. Nah, perlu diketahui teman-teman semuanya bahwa masa-masa sekarang itu terjadi krisis energi dan krisis pangan. Ya, krisis energi dan krisis pangan. Bukan hanya karena pandemi saja, tetapi juga kita harus mengetahui bahwa dampak dari perang Rusia sama Ukraina itu juga mengubah dunia semua. Nah, kalau kita bicara energi sama makanan, Indonesia surganya. Apa yang nggak bisa dijual di Indonesia? Semuanya bisa dijual. Asal kebutuhannya apa, detailnya bagaimana, kualitasnya seperti apa, itu insya Allah Indonesia bisa menyediakan. Karena apa? Indonesia sangat kaya. Nah, bagaimana kita itu mengolahnya, bahan-bahan tersebut, barang-barang tersebut menjadi berkualitas. Nah, ini tugas-tugas teman-teman semua di sini. Ada add value, ada kenaikan harga, kenaikan nilai dari barang tersebut supaya menjadi lebih baik lagi dan bisa disebarkan di seluruh dunia seperti itu. Jadi tidak ada pengaruhnya sama sekali. Bahkan ya insya Allah targetnya tahun depan mungkin sudah tembus di atas 40 miliar US. Seperti itu. Itu target dari pemerintah. Ya, seperti itu, Mbak. Luar biasa ya melihat angka-angka yang sangat fantastik. Jadi kalau kita lihat kan banyak wirausaha yang bahkan terkena dampak dari pandemi sehingga usahanya bahkan ada yang sampai tutup. Tapi kalau untuk ekspor malah mencapai angka yang sangat fantastik gitu ya, Pak. Ya, jadi juga justru pada saat pandemi ini semuanya putar otak. Ya, kita tahu kalau di lokal sendiri itu justru pada saat pandemi memang ada yang tutup. Tapi jangan salah, banyak sekali yang tumbuh. Karena apa? Nyuwun sewu, kalau pada saat pandemi ya, kalau misalnya nyuwun sewu kalau ada yang terkena PHK atau mungkin pengurangan gaji dan sebagainya, otomatis mereka putar otak. Otomatis mereka karena ada kondisi yang tertekan, kreativitasnya muncul. Lihat aja kalau misalnya ada di WA sekarang itu banyak sekali yang menawarkan misalnya gorengan ya, masak roti
ditawar-tawarkan di lingkungan sekitar kayak gitu. Ya itulah kreativitasnya kita. Karena apa? Kalau tidak seperti itu ya kita nggak bisa hidup. Ya, seperti itu. Nah, lalu gimana sih Pak cara untuk menentukan produk apa yang sesuai agar kita bisa mengekspor? Oke, based on produk. Ya, kita punya produk apa? Bisa ditawarkan ke luar bagaimana? Atau kebutuhan di luar negeri seperti apa? Kita bisa menyediakan. Ya, kita itu sangat banyak produk-produknya. Sehingga kalau kita bisa meruntut bagaimana, nah, biasanya kita itu dua-duanya. Jadi kita juga mempunyai produk menawarkan ke luar negeri, nanti di luar negeri juga ada permintaan seperti itu lah, kita match kan, kita ketemukan. Mungkin kualitasnya kurang bagaimana, packagingnya bagaimana, izin-izinnya bagaimana, sertifikasi bagaimana yang harus dipenuhi dan sebagainya seperti itu. TikTok seperti itu juga membutuhkan waktu ya. Jadi memang kadang-kadang kita itu nggak sabar. Padahal kalau ekspor itu juga harus sabar karena TikTok seperti itu ya butuh waktu. Kemudian penyiapan produk, penyiapan semuanya, izin-izinnya juga. Jadi proses ini memang harus dilalui. Nah, kebanyakan dari budaya Indonesia itu senangnya instan, pengen cepat sukses, tapi kurang menghargai proses. Nah, lebih baik kita itu pelan saja, untuk menikmati proses ini. Tapi jangan lupa loh Mbak, kita tidak bicara ekspor juga ya. Ekspor tuh memang bagus, tapi jangan lupa Indonesia itu mempunyai 270 juta penduduk loh. Rakyat yang harus itu pasar yang besar, 270 juta ya. Nah, ini kita melihatnya skala besar saja. Kita tidak bicara ekspor tapi juga lokal seperti itu. Ya, seperti itu, Mbak. Jadi bagi sobat Unsek nih dan anak-anak muda, sudah ada contoh langsung ya. Kita tuh jangan mau yang instan-instan aja. Jadi kita harus sabar, nikmati prosesnya begitu ya, Pak. Sambil belajar. Benar ya, banget. sambil belajar. Oke, nah dalam dunia ekspor kan pasti wajib ada yang namanya buyer. Nah, bagaimana sih cara kita mempromosikan atau memasarkan produk kita agar memperoleh buyer yang sesuai? Oke, jadi saya sedikit cerita ya. Saya kebetulan juga konsultan ekspor Jawa Tengah. Itu kantor saya ada di Disperindak Provinsi Jawa Tengah lantai 3. Teman-teman itu kalau mau konsultasi dengan kita tentang ekspor itu gratis. Ya, tidak dipungut bayaran. Kita bisa memberikan bimbingan mulai dari pembuatan CV atau PT, terus kemudian izin ekspor, terus kemudian sampai marketnya juga nanti kita bisa pilihkan, menghitung harga dan sebagainya. Nanti kita tuntun semuanya. Karena kita juga ada tenaga ahli di situ yang profesional, ya, yang bisa membimbing teman-teman seperti itu. Nah, FTA ini salah satunya adalah memang untuk memutarkan ekspor terutama di UMKM, ya. Kita tahu kalau di Jawa Tengah itu UMKM-nya itu ada 4 juta. Banyak sekali, ya, banyak sekali. Tapi jangan salah, UKM Jawa Tengah itu ada 4 juta dibandingkan dengan mungkin penduduk Jawa Tengah sekitar 36 jutaan. 1:9. Itu masih rasio yang kecil. Kalau kita lihat di luar negeri, itu pengusaha dengan rakyat itu rasionya ya sekitar 1:3 atau 1:4 seperti itu. Itu minimal. Nah, ini juga saya mengajak teman-teman yang di UNES ini juga bisa melirik wirausaha ini sebagai salah satu sumber penghidupan. Kita nggak tahu ya, besok mau teman-teman ini mau jadi karyawan, mau jadi ibu rumah tangga mungkin, apa dan sebagainya. Tetapi wirausaha ini adalah salah satu alternatif untuk penghidupan seperti itu. Nah, bagaimana nih kalau ekspor ini kok produk-produk ini pengen ya didistribusikan seperti itu. Nah, kita bisa menuntun semuanya, Mbak. Kita tahu bahwa di di Instagram kita itu ada FTA Center Semarang itu ada banyak sekali success story.
kita memang ditargetkan untuk menciptakan eksportir baru. Ya, kalau yang sudah ekspor itu kita kembangkan pasarnya. Terus kemudian yang sudah ekspor punya manufaktur, oke. Tapi juga kita merangkul trader. Trader dalam artian kan pedagang ya seperti itu ya. Itu juga kita rangkul. Nah, otomatis dengan seperti itu diharapkan lewat ekspor ini semuanya lini ekonomi di masing-masing daerah di lingkungannya itu sama-sama bergerak maju seperti itu, Mbak. Ya, jadi buat sobat Unsek nih, ternyata sudah ada loh lembaga yang memfasilitasi kita untuk belajar begitu ya, Pak. Betul. Dan banyak sekali anak-anak muda yang sudah konsultasi dengan kita. Kita saat ini punya binaan mungkin sekitar lebih dari 300 UMKM. Kita baru berdiri 2 tahun, belum ada 2 tahun lah, belum ada 2 tahun. FTE Center itu ada di kota-kota besar, di Medan, di Makassar, Surabaya, Jakarta, Bandung, kemudian Semarang ini yang ragil, baru berdiri sekitar 2 tahun yang lalu. Tapi yang lainnya, kota-kota lain itu sekitar 6 tahun yang lalu sudah berdiri. Jadi kita berusaha kejar tayang ini ya, supaya mengejar ketinggalannya dari kota-kota yang lain seperti itu. Jadi FTA itu enggak cuma ada di Semarang ya, ternyata bahkan sudah ada di kota-kota besar lainnya. Betul. Nah, kita itu di bawah Kemendak. Ya, di bawah Kemendak, terus kemudian dalam pengelolaannya kita dikelola oleh Undip. Ya, jadi ketuanya itu kebetulan Profesor Harnomo, itu adalah dekan Fakultas Ekonomi di sana. Tetapi ini kita tidak menutup kemungkinan untuk bekerja sama juga dengan kampus-kampus yang lain. UNES misalnya, terus kemudian ada kemarin itu dari Unsud seperti itu. Nah, itu monggo silakan kerjasama dengan kita aja. Dan kita karena ada dari Kemendak, otomatis kita itu dihubungkan dengan ITPC seluruh dunia. Jadi kalau mereka itu dunia itu membutuhkan ya, misalnya butuh sambal, butuh hijab, butuh minyak dan sebagainya lewat ITPC, mereka bisa kontak dengan kita. Makanya kita itu istilahnya praktis-praktis saja. Karena apa? Kita langsung dihubungkan dengan buyer. Kita langsung bisnis matching. Kita sudah beberapa kali bisnis matching dengan negara-negara kayak Thailand, Dubai, Singapura, terus kemudian Mesir dan sebagainya. Dari bisnis matching itu langsung ada order. Bahkan kemarin itu ada cerita, jadi mahasiswa Indonesia yang di Mesir, ya, melalui ITPC Kairo. Di sana mereka melihat peluang kopi. Kopi. Mereka kontak dengan kita. FTS Semarang. Mas, saya butuh kopi nih. Kopi apa? Robusta apa Arabica? Ya kan paling 2 jenis itu aja. Robusta, Mas. Oke. Kita kurasi, kita pilihkan yang benar-benar klien kita yang sudah siap ekspor. Akhirnya kita coba untuk memfasilitasi bisnis matching itu, dan alhamdulillah pada bisnis matching itu deal 2 kontainer 40 gitu. Ya, dan ini besok mungkin bulan depan itu tanggal 6 kalau nggak salah, kita ada bisnis matching dengan Timur Tengah. Kalau nggak salah bulan ini ya, Mei. Bukan Mei, malah pas puasa, malah April itu kita bisnis matching dengan dengan Singapura, khusus komoditi untuk sayur-sayuran. Jadi sudah spesifik. Mereka tuh kalau bisnis matching nggak semuanya tuh enggak, tapi spesifik mau apa, mau sayuran, mau buah-buahan atau bagaimana, mau kopi atau bagaimana. Jadi kita itu bisa memfasilitasi teman-teman binaan kita atau teman-teman eksportir kita itu langsung berhadapan dengan buyer. Nah, nanti kita coba untuk bisa menuntun lah supaya terjadi deal-deal yang bagus seperti itu. Jadi saat ini tuh nggak ada alasan ya Pak untuk kita belajar tuh harus gimana, kita mau cari buyer tuh harus gimana gitu, karena ternyata tuh sudah ada fasilitas-fasilitasnya, tergantung kita, kemauan kita dalam mengeksplor semua itu. Ya kalau buyer juga nanti kan teman-teman anak muda ya bisa bermain, bisa berselancar dengan internet. Kita bisa mencarinya.
gitu loh. Di mana mau ke negara mana gitu. Dan kita juga ada namanya Inatrade. Inatrade itu kumpulan dari eksportir dan itu nanti bisa dilihat dari luar negeri juga. Jadi misalnya mereka itu butuh butuh teh gitu ya. Tinggal klik di Inatrade semuanya sudah ada perusahaannya. Mereka tinggal milih aja mau kontak dengan siapa dan sebagainya seperti itu. Ya, mudah, sangat mudah sekali. Ternyata ya, Iya. Yang selama ini kita bayar, gimana caranya kita bisa terhubung dengan buyer yang ada di sana, gimana caranya kita menentukan produk kita agar sesuai, ternyata semua itu ada jawabannya. Betul. Dan juga kita pemerintah Indonesia itu sangat luar biasa untuk support ekspor. Yang pertama dari sisi perizinan, mudah sekali. FTA Center, Mbak, itu kita punya tenaga ahli di bidang perizinan. Silahkan datang ke tempat kita. 5 menit jadi dan gratis izin ekspor. Ya. Terus kemudian kita juga pemerintah itu support. Support apa? Untuk promosi-promosi juga di luar negeri. Ya. Mungkin kita kalau produknya bagus bisa dikirim ke luar negeri kayak gitu untuk ikut pameran. Banyak sekali pameran-pameran yang bonafit lah ya. Ada di Jerman, ada di Dubai, ada di Bangkok seperti itu. Atau ada di di Korea seperti itu atau di Cina seperti itu. Itu sangat luar biasa. Dan pemerintah itu menyediakan, memfasilitasi semuanya. Selain itu juga untuk izin-izin juga dipermudah. Ya, izin-izin itu dipermudah dan kadang-kadang kalau misalnya kita ada program dari pemerintah itu justru pemerintah itu juga menyediakan sarana atau membantu sarana misalnya sarana produksi gitu lah, pembelian mesin dan sebagainya seperti itu. Kita di FTA juga juga berkoordinasi dengan dinas perdagangan setempat, dinas koperasi, bea cukai, dinas karantina, BPOM dan sebagainya seperti itu. Itu rekan-rekan kerja kita dan kita juga sepakat satu visi untuk memajukan ekspor, ya kan? Luar biasa. Seperti itu. Menanggapi terkait perizinan pajak dan juga ketentuan lainnya, itu sekiranya apa saja Pak yang harus kita persiapkan agar bisa melakukan sebuah ekspor? Awalnya paling enggak teman-teman harus kayak membuat suatu perusahaan ya. Mau PT perseorangan, ada CV atau PT, itu kan nanti bisa masuk lewat OSS dan sebagainya. Itu gratis. Ya, perizinan. Silakan kalau ke dinas tempat, kalau di Semarang itu ya di balai kota seperti itu semuanya gratis. Atau lewat melalui UMKM dan sebagainya monggo. Nah, dari situ nanti proses perizinan, terus kemudian nanti setelah punya produk, perizinan oke, terus kemudian izin ekspor nanti kita juga bantu untuk bereskan, itu nggak jadi masalah. Mungkin kalau di makanan ada tambahan, misalnya harus ada halal, izin edar, baik itu PIRT atau BPOM, terus kemudian ada CCP dan sebagainya seperti itu. Itu kadang-kadang juga pemerintah menggratiskan untuk fasilitas tersebut. Fasilitas perizinan untuk halal misalnya, sering gitu. Atau BPOM itu ada diskonnya juga, CCP bahkan untuk perusahaan-perusahaan tertentu malah itu digratiskan seperti itu sangat luar biasa. Nanti misalnya kalau ada kayu itu ya ada SPLK dan sebagainya yang harus diuruskan di dinas-dinas terkait, nggak masalah ya. Jadi perizinan pasti support seperti itu. Karena apa? Itu yang memang ya kita harus paham ya, kalau kalau kita masuk ekspor itu kita berhadapan dengan kualitas. Ya, artinya bahwa kita harus bisa menjamin kualitas produk kita itu bagus. Lewat apa? Ya lewat sertifikat tersebut. Bagaimana caranya? Nah, itu nanti di kita sendiri juga semuanya sudah ada. Laboratorium juga semuanya bisa traceability dengan baik. Artinya apa? Kita bisa menjamin bahwa produk yang kita produksi, produk yang kita kirim ke luar negeri itu kualitasnya juga bagus. Untuk perizinan dan juga segala macamnya itu ternyata tuh nggak seribet seperti yang kita bayangkan kalau kita belum terjun secara langsung. Betul. Oke, kalau tadi kan menyinggung terkait kualitas Bapak. Nah, untuk operasionalnya, bagaimana sih cara agar menjaga kualitas produk itu dipastikan akan sampai ke pelanggan? Jadi kalau
kita bicara dengan kualitas, kualitas produk itu memang sangat menentukan ya. Jadi kita jangan bermain-main dengan kualitas. Jadi dari SDM-nya itu sendiri itu juga harus aware terhadap kualitas. Kemudian jadi peralatan produksinya, mesin-mesinnya juga. Terus bagaimana kita bisa menjamin seperti itu? Nah, ini kan banyak sekali nih sertifikat-sertifikat penjamin kualitas. Misalnya kita harus masuk ke laboratorium, terus kemudian kita analisa produk-produk kita seperti itu, mungkin kekerasannya, rasanya, mungkin apakah ada bahan-bahan yang pengawet dan sebagainya seperti itu memang harus dicek sesuai dengan regulasi yang ditetapkan di negara-negara tujuan ekspor. Ya, masing-masing negara itu punya peraturan sendiri. Jadi kita harus mengikuti. Terus kemudian misalnya ada ISO ya, ISO 9000, ISO 14000 atau K3 dan sebagainya. Kalau mereka meminta atau HACCP seperti itu juga harus kita penuhi. Itu penjaminan kualitas itu mutlak ya. Kita tidak bisa menegosiasikan kualitas terhadap buyer. Kalau buyer minta A ya harus A. Nah, terkait dengan itu kadang-kadang kita itu Indonesia terutama nyuwun sewu ya, SDM-nya itu kurang sekali terhadap. Nah, kita masih terus harus mengingatkan kepada mereka bagaimana cara berproduksi yang baik seperti itu. Supaya apa? Supaya produk kita ya bisa diterima di sana seperti itu. Kalau untuk pesan Bapak nih untuk anak muda atau sobat Unsek nih yang sedang merintis atau memulai usaha ekspor. Jadi begini, tetap semangat ya dan sabar tentunya. Tetapi saya ingin bicara tentang anak muda ini ya. Kalau di tempat kita itu banyak sekali contoh-contoh yang sudah berhasil. Ya, anak-anak muda masih mahasiswa sudah bisa ekspor. Ya, saya sebutkan salah satu mahasiswa di kampus sebelah ya, negeri kayak gitu ya. Itu mereka bulan kapan toh ya? Kalau nggak Februari, Maret saya lupa. Mereka berhasil itu mengirimkan rumput laut ke Vietnam 90 ton, 3 kontainer, nilainya 800 juta. Itu mahasiswa bukan kalau ekspor Pak harus ekspor itu harus fakultas ekonomi yang menguasai, enggak. Ternyata dia dari teknik mesin. Yang cewek dari FISIP, ilmu politik. Loh, seperti itu, ya. Nah, itu dan itu repeat order. Kemarin itu dia bercerita punya dapat PO 400 ton. Dia nggak bisa memenuhi, Mbak. Dia cuma bisa memenuhi cuma 150 ton. Mau kirim bulan depan nih. Masih mahasiswa. Bisa dilihat di Instagram kita ya, FTE Center Semarang itu ya. Bisa dilihat story seperti itu. Terus kemudian anak-anak muda itu coba lihat. Nah, kan ini kan biasanya mahasiswa itu kan terbagi ya, datang dari berbagai daerah ya. Ada yang dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, mungkin juga Papua dan sebagainya. Coba dilihat di daerahnya ada potensi apa di situ. Kemarin itu ada anak muda, masih mahasiswa juga, di Wonogiri. Dia rumahnya di Wonogiri, Mbak, di perbatasan Jawa Timur, Jawa Tengah, di lereng Gunung Lawu, Deso, kalau jalan aja jalan cuma satu mobil. Tapi ternyata dari situ bisa ekspor daun, saya lupa daun apa ya, saya ke sana juga. Itu kirim ke India, Mbak. Satu kontainer 20 feet. Tuh, sangat luar biasa. Anak-anak muda. Ada juga anak muda yang tahu datang ke tempat kita itu, Pak saya mau ekspor. Produknya apa Pak? Nggak tahu. Loh, mau ekspor tapi produknya nggak tahu. Terus saya tanya, loh di desamu ada apa? Oh ada Pak, ada kapuk Pak. Nah, kita membimbing mulai pembuatan CV-nya bagaimana sampai dia itu minta dibimbing untuk membuka rekening. Loh, saking takutnya berhubungan dengan perbankan, itu minta dibimbing untuk membuka rekening. Terus kemudian buka rekening, terus kemudian mau transaksi takut duit bayarnya bagaimana, nanti takut ditipu, sampai minta tolong supaya kita mengawal transfer dari India ke rekening dia.
Oh iya Mas, beres. Saya coba telepon perbankan. Ya Pak, dari Indonesia dari India sudah sampai ke Jakarta. Mungkin besok langsung ke daerah seperti langsung ke rekening. Ya itu terjadi. Dan sekarang alhamdulillah sudah repeat order bisa lebih dari 15 kontainer kirim. Enggak cuma India, ternyata ke Bangladesh juga ada. Ya itu success story salah satu. Juga kita juga mengirim ekspor-ekspor itu ke Kamboja loh. Negara Kamboja itu seperti apa toh Mbak? Kira-kira tuh Kamboja seperti apa loh kok produknya Indonesia itu bisa masuk ke sana. Nah, ini sangat luar biasa. Nah, kita juga berusaha untuk menularkan ya, menyebarkan virus-virus kebaikan ini, virus-virus ekspor ini ke teman-teman. Silakan mau diskusi apa? Misalnya dengan dari seni rupa bisa memahat, monggo silakan. Atau besek ya, besek dari bambu itu. Saya punya teman di Jogja, itu besek itu kirim ke itu Mbak, ke Amerika, ke Meksiko, laku. Apa sih yang nggak laku? Mbak, sama mas-mas di sini suka bebek nggak? Suka bebek toh? Tahu nggak? Bulu bebek itu ternyata bisa ekspor. Loh, heran toh? Heran. Saya kemarin kedatangan itu teman saya itu eksportir bulu bebek. Pak, saya insya Allah minggu depan kirim 2 lagi Pak kontainer Pak ke China. Loh yo, binaan kita dari Brebes bulu bebek. Dia juga cerita sama Pak, saya kekurangan bulu bebek Pak. Monggo silahkan teman-teman yang di sini, yang di daerahnya punya bebek-bebek atau bagaimana itu, silahkan jadi pengepul bulu bebek. Ya, cuman prosesnya sederhana sekali. Dari bulu bebek itu dicuci nggak pakai deterjen, nggak pakai sabun apa-apa, dicuci pakai air aja. Mau 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, terus kemudian dikeringkan, udah kirim. Ya, Mbak tahu yang namanya daun talas? Apa itu? Kalau saya namanya kimpul. Kimpul. Iya. Daun talas itu buat apa tuh? Daun talas buat apa tuh? Biasanya buat itu makanan apa kayak buntil seperti itu. Tapi ternyata kalau daun talas itu dikeringkan, kemudian di slice, dipotong kecil-kecil, itu bisa diekspor ke Australia. Dan kurang-kurang. Binaan kita itu kemarin dapat PO 70 ton, Mbak. Cuman bisa kirim 14 ton. Kurang. Sangat kurang. Jadi itu baru satu negara. Belum negara lain. Nah, ini mari kita sama-sama kalau di tempat mahasiswa kayak gitu ya, monggo kalau mau bisnis di makanan olahan silahkan. Atau mungkin di kelapa. Kelapa turunannya itu banyak sekali. Ya, kelapa itu mulai dari buahnya, mulai dari serabutnya yang namanya coco fiber itu juga bisa diekspor. Tahu nggak coco fiber serabut kelapa itu untuk apa? Untuk jok mobil BMW sama Mercedes dulu kirim ke Jerman. Loh iya, Mbak tahu ya namanya tanaman kumis kucing? Tanaman kumis kucing tahu nggak? Loh kok kurang tahu? Itu herba dan sebagainya kirim ke Jerman. Kirim ke Jerman. Nah ini potensi luar biasa. Kita nggak tahu. Kemarin itu kita juga ada teman kita usahanya hijab, Mbak. Alhamdulillah binaan kita itu hijab bisa diekspor ke Taiwan loh yo. Kita nggak anu kan loh Taiwan bisa dikirim hijab seperti itu. Artinya apa? Banyak sekali potensi ya. Anak-anak muda ini dengan kreativitasnya, dengan inovasinya, kalau dibimbing dengan benar sama orang yang tepat, insya Allah berhasil. Dan ini success story-nya ini nanti apa namanya kita tahu ya, tahun 2035, 2045 itu eranya anak muda, Mbak. Kita punya bonus demografi. Saat ini 1 di antara 3 rakyat Indonesia itu adalah milenial. Ya, 1 di antara 3. Nanti mungkin tahun 2035, 2045 mungkin bisa 1:2 itu. Kebanyakan anak muda. Tapi kalau tidak dipersiapkan sejak dini, disiapkan dengan baik, nanti sia-sia. Nanti tidak bermanfaat ya bagi masyarakat dan sebagainya. Nah, ini melalui kegiatan ekspor, pelatihan-pelatihan seperti itu mudah-mudahan
teman-teman di sini bisa tergugah ya, punya motivasi untuk memajukan ya buat dirinya sendiri, buat keluarganya, masyarakatnya seperti itu. Benar banget. Jadi harapannya ya Pak untuk anak muda tuh udah harus memulai membuka mata. Betul. Ternyata tuh Indonesia tuh banyak banget potensinya begitu dan sudah sepantasnya kita tuh menggali itu ya Pak. Jangan sampai kita kaya tapi cuma berakhir menjadi pupuk, berakhir Betul. menjadi hal-hal yang sebenarnya tuh bisa dikembangkan. Betul, betul. Luar biasa. Nah, baik Bapak, karena sudah sangat lengkap ya Sobat Unsek, kita belajar dari seluk-beluk ekspor bahkan mendetail sampai ke sukses story begitu ya Pak ya. Nah, terima kasih banyak Pak sudah bisa hadir kali ini. Ya. Terima kasih dengan semua cerita yang penuh inspirasi. Semoga kita sebagai anak muda bisa lebih semangat lagi untuk mengabdi kepada negeri. Nah, terima kasih banyak Bapak Bastian Ya, dan sama-sama. selalu semangat dalam menjalani hari-harinya, selalu dilancarkan dan semoga selalu menginspirasi dan selalu diberikan kesehatan. Amin. Nah, dan juga kita sebagai anak muda bisa menggali potensi negeri. Gitu ya, Setuju. Pak. Balik aja ke daerahnya masing-masing. Coba di desanya, di daerahnya ada apa? Ya, itu lebih bermanfaat lah seperti itu ya. Oke, kalau begitu terima kasih banyak Sobat Unsek yang sudah mendengarkan podcast kali ini. Semoga selalu memberikan inspirasi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ya. Dan nantikan podcast penuh inspirasi berikutnya. See you next time and bye-bye.